Shalom dan selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya kita berharap sehat semua ya. Nah, pagi ini kita akan masuk ke pelajaran matematika. Kalau minggu lalu Memasti sudah jelaskan mengenai berbagai bentuk pecahan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan tersebut. Kita akan lihat nomor 1, kita akan merubah pecahan biasa menjadi desimal. Yang kedua, pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yang ketiga, pecahan biasa menjadi persen. Yang keempat, persen menjadi pecahan biasa. Nah, bagaimana cara untuk mengerjakannya? Kita akan kerjakan satu per satu. Kita akan lihat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. 3/5 kita akan rubah menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Kalau pembilang kita kali 2, maka penyebutnya juga dikali 2. Kita lihat 3/5 sama dengan 3 dikali 2 per 5 dikali 2 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. 5 kali 2 sama dengan 10. Sama dengan 6 per 10. Pecahan desimalnya sama dengan 0,6. Atau coba kita bagi di sini. 6 dibagi 10. 6 dibagi 10. Kita akan lihat. Ini 6 dibagi 10. Nah, 6 lebih kecil dari 10. Berarti kalau 6 dibagi 10 nggak bisa, kita ambil di sini 0. Kita taruh di sini 0, ya. Lalu kita tambahin 0 di 60 ini. Jadi ini 60. 60 dibagi 10 sama dengan, ini kita coret aja nolnya ya. Kita coret aja ini 0. Jadi 6 dibagi 1 sama dengan 6. Jadi ini kita tulis di sini 6. Makanya 6 per 10 menjadi 0,6 pecahan desimalnya. Kemudian kita akan lihat, 1/4. 1/4 sama dengan berapa pecahan desimalnya? Sama caranya, pembilang kita kali dengan 25 dan penyebut kita kali dengan 25. 1 kali 25 sama dengan 25. 4 dikali 25 sama dengan 100. Maka 25 per 100 atau 25 dibagi 100 pecahan desimalnya sama dengan 0,25. Oke, sekarang mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kalau tadi pecahan biasa ke desimal, itu pembilang dikali, penyebut dikali. Kalau ini dari desimal menjadi pecahan biasa, ini kita akan bagi. 0,75 sama dengan 75 per 100. Artinya sama ya, 75 per 100. Nah, untuk memperkecil ini, kita sederhanakan lagi. 75 per 100 masih bisa kita bagi ya. Jadi, kita bagi 25. 75 dibagi 25 per 100 dibagi 25. 75 dibagi 25 sama dengan 3. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi kalau pembilang dibagi 25, maka penyebutnya juga dibagi 25. Pecahan 0,75 sama dengan 3/4. Ini adalah pecahan biasa ya. Dan seterusnya. Kita akan lihat pecahan biasa menjadi persen. Cara mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen dengan cara mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Karena persen itu artinya per 100 atau dibagi 100. Kita lihat contohnya. 1/2 kita akan rubah menjadi persen. Nah, sama prinsipnya, kalau pembilang dikali 3, maka penyebut dikali 3. Nah, ini kita kali 50. Kenapa mem dikali 50? Kalau dikali 100 bisa nggak? Oh, bisa. Tapi nanti angkanya semakin besar. 1 dikali 50 sama dengan 50. Per 2 dikali 50 sama dengan 100. Jadi 50 per 100, ini persennya adalah 50%. Ini ya persen ya.
simbol persen. Jadi pembilang dan penyebut dikali 50. Contoh nomor 2, 3/4 kita akan rubah menjadi persen. Nah, 3/4 ini kita kalikan dengan 3 dikali 25 per 4 dikali 25. Pembilang dan penyebut kita kali dengan 25. 3 kali 25 sama dengan 75. 4 dikali 25 sama dengan 100. 75 per 100, pecahan persennya adalah 75%. Ya. Kemudian mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. Ini adalah kebalikannya ya. Kebalikannya. Dari persen menjadi pecahan biasa. Nah, dari persen dirubah menjadi pecahan biasa, ini dibagi. Pembilang dibagi dan penyebutnya juga dibagi. Kalau pembilang kita bagi 25, maka penyebutnya dibagi 25. Oke, kita akan bagikan. 25 dibagi 25 per 100 dibagi 25. 25 dibagi 25 berapa anak-anak? Iya, betul, 1. 100 dibagi 25, 25 kali berapa sama dengan 100? 4 ya. Jadi 25% ini artinya sama dengan 1/4. Ini untuk pecahan biasa. Kita masuk ke pembulatan dan penaksiran pecahan. Membulatkan pecahan biasa dan campuran. Artinya, mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan berapa anak-anak masih ingat? 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Ke bilangan bulat atau kesatuan terdekat dengan menggunakan garis bilangan. Nah, coba kalian perhatikan ini garis bilangan. Ini namanya garis ini adalah garis bilangan ya. Nah, di sana ada bilangan 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 1. Atau 1 ini sama dengan 6/6. Nah, kita disuruh untuk membulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Kesatuan terdekat artinya ke yang dekat ya dengan angka tersebut. Nah, kita perhatikan. Yang disuruh adalah pecahan 5/6. Pecahan 5/6 ini ya. Pecahan 5/6. Ini pecahan 5/6 ya. Ini pecahan 5/6. Kita akan bulatkan ke satuan terdekat. Kalau kita lihat ke kanan, dia sebelah kanannya ada angka 1. Nah, ini lebih dekat ke angka 1 atau ke angka 0. Kalau ke angka 1 berarti kita bulatkan ke atas. Kalau ke angka 0 berarti kita bulatkan ke bawah. Nah, 5/6 ini lebih dekat ke mana? Apakah ke 0? Kalau ke 0 dia harus melewati 4/6, 3/6, 2/6, 1/6 baru sampai ke 0. Nah, sedangkan kalau ke kanan dari 5/6 ini dia lebih dekat ke angka 1. Jadi kalau disuruh membulatkan 5/6 ke satuan terdekat, maka pembulatannya adalah ke bilangan 1. Jadi 5/6 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 1. Sekarang pembulatan pecahan desimal. Pembulatan desimal dapat dibulatkan yang pertama ke satuan terdekat, kemudian ke persepuluhan terdekat. Nah, untuk pembulatan ini, anak-anak perlu diingat, ini ada kata kuncinya. Jika angka persepuluhannya kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Jika lebih atau sama dengan 5, maka bulatkan ke atas. Demikian juga persepuluhan terdekat. Kalau angka perseratusannya, nah kalau satuan terdekat kita akan perhatikan angka persepuluhannya. Kalau persepuluhan terdekat, kita akan lihat angka perseratusannya. Kita lihat contoh. Bulatkan 3,74 ke satuan terdekat. Nah, kalau ke satuan terdekat berarti yang kita lihat adalah puluhannya, angka puluhannya. Angka puluhannya mana ini anak-anak? Ini yang memerahin ya. Memerahin ini angka 7. Ini adalah angka puluhannya. Maka yang kita perhatikan angka 7 ini.
angka 7 apakah lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5? Ingat kata kunci, lebih besar dari 5 atau sama dengan, maka bulatkan ke atas. Jika lebih kecil dari angka 5, maka bulatkan ke bawah atau hilangkan atau 0. Nah, angka persepuluhannya adalah 7. Maka pembulatan 3,74 adalah menjadi kesatuan terdekat menjadi 4. Karena 7 dibulatkan menjadi 1. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Makanya pembulatannya menjadi 4. Nah, kalau misalnya 3,24 puluhannya adalah 2. Berarti 2 itu lebih kecil dari 5. Maka 3,24 kita bulatkan ke bawah. 2-nya kita hilangkan menjadi pembulatannya menjadi 3. Kita akan lihat pembulatan ke persepuluhan terdekat. Bulatkan 3,74 ke persepuluhan terdekat. Nah, tadi kita sudah lihat, sudah pelajari, kalau disuruh ke persepuluhan, maka kita akan perhatikan angka perseratusannya. Angka perseratusannya adalah angka yang ketiga ini, 1, 2, yang ketiga. Angka yang ketiga ini angka 4. Ini yang memerahin ya. Jadi kita akan lihat angka 4 ini. 4 ini lebih kecil dari 5. Maka kalau lebih kecil dari 5, kita akan bulatkan ke bawah atau kita hilangkan atau menjadi 0. Jadi pembulatan 3,74 ke persepuluhan terdekat, maka persepuluhan yang terdekatnya adalah 3,7. Jadi kita bulatkan menjadi 3,7. Nah, bagaimana kalau pembulatan ke persen? Sama ya, prinsipnya sama, kata kuncinya sama. Jadi ini lihat contoh nomor 1, 18% dibulatkan jadi berapa? 8 ini lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi 1. Nah, 1 di 10 ditambah 10, berarti 18. 18% ini kita bulatkan ke atas menjadi 20%. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya seperti ini, 73. 73% ini kita bulatkan kemana? 3-nya ini kita bulatkan ke bawah. Atau kita bulatkan ke 0. Jadi 73 ini, 73% dibulatkan menjadi 70%. Nah, kalau 79, pembulatannya kemana? 79 dibulatkan ke 80% ya. Nah, sekarang penaksiran operasi hitung. Nah, kalau operasi hitung itu tentunya di sana ada tanda operasi hitung ya. Ada 4 yang kita akan pelajari. Operasi hitungnya ada kita pelajari 4. Yang pertama, penjumlahan. Yang kedua, pengurangan. Yang ketiga, perkalian. Yang keempat, pembagian. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa atau campuran dilakukan dengan terlebih dahulu membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Setelah itu baru kita lihat operasi hitungnya. Apakah ditambah, dikurang, dibagi, atau dikali. Kita akan lihat satu persatu bagaimana cara pengerjaannya. Contoh nomor 1, 21/10 ditambah 5, 8/9. Kira-kira berapa? Kira-kira ini adalah penaksiran ya. Nah, penyelesaiannya 21/10 ditambah 5, 8/9 kira-kira. Nah, ini 2 ini adalah bilangan bulat. Jadi, nggak usah dirubah ya. 2 ini adalah bilangan bulat dan 5 ini juga bilangan bulat. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pecahannya. Pecahan 1/10 dengan 8/9. Nah, 1/10 ini kita pembulatannya ke atas apa ke bawah? Tentunya ke bawah ya. Jadi 21/10 menjadi dibulatkan ke bawah menjadi 2. Ini menjadi 2. Sedangkan
5, 8/9. 8/9 ini kita bulatkan ke atas menjadi 1. Jadi 5 ditambah 1 sama dengan 6. Berarti penaksirannya adalah 21/10 ditambah 5, 8/9. Kira-kira 2 ditambah 6 sama dengan 8. Sama juga dengan pengurangan. Ini hanya tandanya saja yang berbeda ya. Contohnya, contoh soal nomor 1, 3 dikurang 1, 1/9. Kira-kira penaksirannya berapa? Nah, yang kita perhatikan adalah pecahan 1/9 ini. Pecahan 1/9. Kalau yang bilangan 3 ini, atau angka 3 ini dan 1 ini kita tidak rubah. Yang mau kita bulatkan adalah pecahan ini. 3 tetap menjadi 3. Nah, 1/9 ini kita bulatkan, 1/9 ini kita bulatkan ke bawah atau kita hilangkan. 1/9 menjadi 1. Jadi penaksirannya adalah 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi 3 dikurang 1, 1/9. Kira-kira penaksirannya adalah 3 dikurang 1 sama dengan. Kemudian yang kita akan lihat perkalian dan pembagian. Ini anak-anakku sama ya. Prinsipnya sama, caranya sama. Yang penting kita harus perhatikan dia disuruh perkalian kah atau pembagian atau pengurangan. Nomor 1, 7 dikali 2, 6/7. Nah, penaksirannya ini kira-kira berapa? 7 dikali 2/2, 6/7. Nah, yang mau kita rubah atau yang kita mau bulatkan adalah 6/7. Kira-kira 6/7 ini dibulatkan ke atas atau ke bawah? Tentunya dibulatkan ke atas ya, karena 6/7. Nah, 7 dikali 2/2, 6/7. 7 ini masih tetap ya, 7 ini tetap. Sedangkan 2, 6/7 kita bulatkan menjadi 3. Karena 6/7 dibulatkan tadi ke angka 1. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti 7 dikali 3 sama dengan 21. Jadi sama dengan pembagian. Pembagian hanya yang berbeda adalah tandanya, operasi hitungnya. Dia dibagi. Kalau tadi dikali. Jadi anak-anak perlu pahami operasi hitungnya yang disuruh apa, yang diperintahkan apa. Apakah pembagian, pengurangan, perkalian, atau penambahan atau penjumlahan. Nah, sekarang kita akan masuk ke penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Ini juga sama ya. Jadi taksirlah hasil operasi hitung pecahan desimal berikut. Soal nomor 1, 3,8 ditambah 1,2 kira-kira berapa? Kita lihat penyelesaiannya. 3,8 ini kita bulatkan ke atas. Karena di belakang koma sudah 8, berarti lebih dari 5. 3,8 kita bulatkan menjadi 4. Ini 4. Nah, sedangkan 1,2 ini 2 lebih kecil dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. 1,2 kita bulatkan menjadi 1. Jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, ini untuk perkaliannya sama. 24,9 kita bulatkan menjadi 25. Ya. 2,7 kita bulatkan menjadi 3. Jadi 25 dikali 3 sama dengan 75. Kalau belum bisa langsung disusun ke bawah ya. 25 dikali 3. Oke, kita kalikan. Ini perkaliannya ke bawah. 3 dikali 5, 15. Berarti kita tulis 5. Sini simpan 1. 3 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 1, 75. Ya, kalau belum bisa langsung,
susun ke bawah. Nah, untuk pengurangan juga sama. Untuk pengurangan 7,4 dikurang 4,5 kira-kira 7,4 kita bulatkan ke bawah menjadi 7, 4,5 kita bulatkan ke atas menjadi 5. Jadi 7 dikurang 5 sama dengan 2. Penaksiran hasil operasi hitung persen. Nah, ini kita akan menaksir persen operasi hitung persen. Taksirlah 52% dari 795. Nah, anak-anakku perlu pahami, kalau disuruh taksirlah 52% dari ini artinya dikali ya, dikali. Jadi, anak-anak jangan bingung kalau disuruh 1 dari 2, maka 1 kali 2. Ini untuk taksiran ya. Taksirlah 50% dari 795. Penyelesaiannya kita akan lihat satu-satu. 52% kita bulatkan dulu ya. 52% ini dibulatkan ke bawah. Kenapa dibulatkan ke bawah? Perhatikan angka yang di belakang ini adalah 2. 2 kurang dari 5. Berarti 52% kita bulatkan ke bawah menjadi 50%. Kemudian perhatikan 795. Nah, 795 ini adalah angka ratusan ya. Jadi kita bulatkan ke ratusan terdekat. Ratusan yang terdekat dari 795 ini 5. Berarti kita bulatkan ke atas. Nah, ke ratusan terdekat. Dari 795 ini dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 800. Jadi kita akan kerjakan 52% dari 795, kira-kira 50% dari 800. Berapa hasilnya ini? Kita lihat, kita akan kerjakan. 50% ini kita rubah menjadi 50 per 100. 50 per 100 dikali 8 dikali 800. Karena kita sudah bulatkan tadi ya. Oke, kita akan bagikan 50 per 100 dikali 800. Nah, kalau ada angka-angka 0, kita coret dulu ya. Nah, kalau misalnya ini per 100 ini angka 0-nya 2, maka kita coret di sini angka 0-nya 2, di 800 ini juga kita coret angka 0-nya 2. Jadi sekarang tinggal 50 per 1 dikali 8 atau 50. 50 dikali 8 sama dengan berapa anak-anak? Jadi kalau ada 0 ini supaya lebih gampang nanti tinggal tambahkan saja di belakangnya. Jadi kita kalikan 5 dikali 8. 5 dikali 8 perkalian 8. Berapa anak-anakku? Iya, 40. Nah, kalau 5 dikali 8 sama dengan 40, kita tambahkan 0 ini, kita pindahkan ke belakang lagi. Jadi, 50 kali 8 sama dengan 400. Demikian juga untuk perkalian, untuk pembagian dan pengurangan ya. Jadi kalau kita disuruh menaksir atau membulatkan, kita perhatikan, kita harus ingat kata kuncinya. Kata kuncinya adalah, ulangi sekali lagi, untuk pembulatan, kata kuncinya adalah, kalau lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Sedangkan kalau kurang dari 5 itu adalah angka 1, 2, 3, dan 4, maka itu dibulatkan ke bawah atau dihilangkan atau menjadi 0. Jadi anak-anakku, pelajaran matematika hari ini sudah selesai. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Dan Mem kasih tahu untuk pertemuan hari Jumat. Hari Jumat kita ada pelajaran matematika. Kita akan Google Meet. Kita akan Google Meet untuk mereview pelajaran yang kita sudah pelajari sampai sejauh mana yang kalian sudah pahami. Kalau kalian belum paham, boleh bertanya ya, boleh tanya. Kalau kelas 4A ke Mem Asti, kalau kelas 4B ke Mem Rusli boleh ditanya ya.
Jadi kalau kalian belum bisa mengerjakan soal atau belum mengerti, boleh bertanya ke Mem. Oke, anak-anakku, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mem ucapkan selamat pagi. Terima kasih atas pertemuan kita dan salam sehat. Tuhan memberkati. Bye.